Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Penyertahan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik, puji Tuhan. Kayaknya semangat banget ya. Oke, terima kasih Ibu Felicia sudah mengundang saya lagi di tempat yang baru ini ya. Biasanya di dalam gereja ya. Dan tema yang diberikan kepada saya itu masih terkait dengan PI Bulan Keluarga minggu yang ketiga. Jadi malam hari ini kita masih sedikit berkutat dengan alam semesta ya. Jadi judul yang akan kita garap hari ini adalah tentang ciptaan memuliakan Allah. Apakah kita juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita hidup di zaman yang serba canggih dan modern. Tapi secara tidak langsung, kadang-kadang ini semua membuat kita tuh semakin kurang peka sama alam. Makin membuat kita jauh dari alam. Dulu orang bangun pagi karena apa? Bunyi kokok ayam, betul ya? Tapi sekarang orang bangun pagi karena bunyi alarm, betul ya? Lalu dulu orang, termasuk saya waktu masih kecil, suka banget kalau melihat langit bertaburan bintang, apalagi kelap-kelip. Siapa yang suka Bapak Ibu? Suka ya? Tapi sekarang kayaknya orang tuh lebih suka natap status orang di HP sambil mikir, ini nyindir siapa ya? Gitu ya. Oke. Dulu kalau kita tahu hujan, itu karena kita mendengar ada suara air di atas atap. Kan ada lagunya tuh. Tik tik tik, bunyi hujan di atas genting. Tapi sekarang kita bisa tahu bakal hujan dari aplikasi.
tertulis peluang hujan 90%. Dan anehnya kalau nanti benar-benar hujan kita malah ngambek. Aduh becek, gak ada ojek, celana jadi lecet, ini rambut jadi lepek gitu ya. Dulu orang kalau disuruh diam 5 menit tanpa pegang apa-apa, bisa gak? Bisa. Coba sekarang, jangankan 5 menit, 1 menit aja disuruh diam, gak pegang HP. Wow, terasa kesunyian abadi menemani diriku. Betul atau betul? Betul ya. Jadi gak bisa disangka lagi bahwa kenyamanan dunia membuat kita itu cenderung memilih segala sesuatu yang praktis, cepat, dan instan. Sekarang, kalau panas dikit, apa yang bisa kita lakukan? Cepat-cepat nyalain AC. Makan, gak enak. Praktis, buang. Daripada disimpan. Ya. Pergi ke warung depan dari rumah. Naik motor, daripada jalan kaki, mager gue. Lalu kalau mau pergi ke suatu tempat, waduh, kalau jalan kaki 10 menit deh. Ya, kita lebih baik pesan ojek online. Ya, itu kenyamanan dunia. Rasa nyaman itu memang nikmat Bapak Ibu. Boleh sih, sah-sah aja. Tapi kita perlu berhati-hati. Karena ini semua bisa membuat kita semakin jauh untuk bersentuhan dengan alam semesta. Ketika kita tidak mampu lagi berjalan selaras dengan alam semesta, kita pasti akan memperlakukan alam itu dengan sembarangan, gitu ya. Kadang-kadang kalau kita mau buang sampah nih, kecil deh, sampah apa misalnya, bekas permen, kita pasti pikirnya gini nih, cuma 1 ini. Tapi laut tuh nggak pernah jawab, ya cuma 1 aja. Gak pernah. Kalau rumah kita banjir, kita protes. Yang kita salahin siapa? Pemerintah gak becus, gitu ya. Padahal kita gak sadar, tangan-tangan kita juga yang mengirimkan sampah-sampah ke sungai. Kita mau kota kita bersih, sampah cepat hilang. Tapi pernah gak kita bertanya, apa andilku untuk bisa membuat sampah itu lekas hilang? Kita mau udara kita bersih, seger gitu ya. Tapi kita gak sadar kalau tiap hari kita tuh kirim asap ke langit. Bahkan kita mengeluh soal panas, kita mengeluh soal banjir, kerusakan alam, dan lain sebagainya. Tapi alam itu tetap setia menanggung ulahnya kita. Coba ya kita lihat, laut tetap taat pada batasnya. Matahari terbit setia, tetap pada waktunya. Gak pernah ya matahari terbit jam 7 pagi gitu, semua gue mau jam 7 pagi, gak pernah. Angin selalu taat pada arahnya. Bahkan pohon katanya walaupun ditebang itu setia loh memberikan oksigen bagi kita. Ciptaan memuliakan Allah. Mereka setia dengan ritmenya, tapi kita manusia semakin hilang dengan iramanya. Ciptaan memuliakan Allah tanpa diminta, tanpa membantah, tanpa banyak bicara. Nah, pertanyaannya, kita yang mengaku sebagai orang-orang beriman, apakah hidup kita juga memuliakan Allah? Mari Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat 1-5a. Karena bacaannya pendek, saya bacakan ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar.
tetapi pesan mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kalau kita mencermati ayat-ayat ini, sesungguhnya bisa kita katakan bahwa alam semesta itu berbicara tentang penciptanya. Pemazmur bahkan menghayati bahwa alam semesta itu adalah jejak Sang Ilahi. Artinya, di dalam alam semesta kita bisa melihat keagungan dan kebesaran Allah. Alam itu secara tidak langsung menjadi pewarta untuk memberitakan kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita lihat di ayat 2 ya, kita bisa berkata Allah itu kreatif, Allah itu hadir, Allah itu baik. Ketika ada matahari terbit, Allah sedang berkata, aku setia. Ketika ada angin sepoi-sepoi datang, Tuhan itu sedang berkata, aku mencurahkan damaiku di tengah-tengahmu. Ketika langit penuh bintang, Allah ingin berkata, aku ini maha besar, tetapi aku juga dekat. Jadi alam semesta itu merupakan pancaran cinta kasih Allah kepada kita. Ini semua anugerahnya bagi kita. Jadi kalau seluruh alam, entah cahaya, entah tanah, entah energi, setia memuliakan Tuhan, setia memuji Tuhan, maka seharusnya kita jangan cuma jadi penonton aja. Jangan kita cuma nggak ngambil tindakan apa-apa, tapi kita harus menjadi bagian dari pujian itu. Caranya gimana? Ya kita menjaga ciptaan Allah, kita menjaga anugerahnya. Sekalipun demikian, sayangnya dalam kenyataan alam semesta dan lingkungan hidup itu cuma dipandang sebagai anugerah yang cuma dinikmati, bukan anugerah yang dipandang sebagai tugas yang harus kita jaga. Bapak Ibu, kita ini terbiasa loh melihat pemandangan alam itu ya sebagai pemandangan, bukan sebagai sebuah pesan. Coba ya, siapa yang sering jalan-jalan di sini? Gak ada yang suka jalan-jalan, sukanya baca Alkitab ya. Kalau kita jalan-jalan, lalu kita menikmati pemandangan di situ, kita pasti berdecak kagum, bukan? Wih gila, keren banget nih. Terus biasanya apa? Foto, betul. Foto, cekrek, posting di Instagram, posting di WA gitu ya. Kita ini penikmat, bukan penjaga alam. Makanya kalau perusakan alam terjadi di mana-mana, yaitu semua dilakukan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa berdosa. Akibatnya kepekaan kita terhadap alam semakin berkurang. Bapak Ibu, bumi tempat kita berpijak ini semakin memprihatinkan loh. Kita nggak usah muluk-muluk ngumpulin data deh. Kita juga udah merasakannya. Coba lihat sekarang, musim makin gak jelas, betul ya? Pagi matahari terbit dengan terik, siang bisa-bisa tiba-tiba hujan badai, hujan angin. Malam suhunya kayak di oven, air mudah meluap, banjir cepat. Kalau hujannya kurang lebih katakanlah ya 30 menit deh, saya yakin sudah ada banyak genangan air. Betul? Ya, itulah keadaan bumi kita saat ini. Matahari juga terasa lebih kejam. Kalau dulu panasnya jam 12 siang, ya emang jam 12 siang. Tapi sekarang panasnya jam 9 pagi, kayak panas di jam 1 siang.
Panasnya tuh luar biasa, sampai AC aja kewalahan. Pernah nggak? Kayaknya AC-nya tuh udah disetel di suhu yang paling dingin, tapi kok gerah ya? Ini bukti bahwa bumi sedang demam. Dan yang paling menyedihkan adalah kita terbiasa dengan keadaan bumi yang sakit. Itu sangat memprihatinkan. Akhir-akhir ini kita semua tahu ya, ada begitu banyak bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Karena hujan berkepanjangan, maka terjadi banjir. Sebenarnya banjir itu bukan masalah cuaca, tapi perbuatan kita terhadap alam. Kita membiarkan alam terluka. Hutan-hutan ditebang, drainase yang buruk, sungai penuh sampah, tanah kita semakin padat beton, pohon-pohonnya nggak ada, berkurang. Kita nggak memberi rasa hormat kepada keseimbangan alam. Dan bukan hanya musibah di Medan, tetapi juga di tempat-tempat lainnya. Contohnya di Kalimantan, setiap tahun berulang banjir. Karena apa? Hutannya terus ditebang. Di Jakarta deh, selalu terjadi banjir ya setiap tahun. Apalagi air permukaan laut semakin tinggi. Nah, melalui firman Tuhan, pemazmur mengajarkan kita bahwa semuanya ini menjadi tanda alam itu memberi pesan kepada kita. Alam itu berbicara kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengarkan? Mau Bapak Ibu? Kerusakan alam perlu didengar. Tangisannya itu perlu didengar. Karena merawat bumi itu bagian dari iman yang hidup. Merawat bumi itu bukan sekedar tren yang global, isu para aktivis, bahkan gerakan anak muda. Tetapi merawat bumi menunjukkan ketaatan kita kepada perintah Allah sejak awal dunia diciptakan, yaitu untuk mengusahakan, menjaga, dan memelihara alam semesta. Kalau kita merawat ciptaan, artinya kita sedang menghormati Tuhan Allah sebagai Sang Pencipta. Tetapi sebaliknya, ketika kita melukai, merusak alam, kita sedang merusak panggung tempat kemuliaan Allah dinyatakan. Kalau kita mengambil lebih dari yang kita butuhkan, merusak tanpa memikirkan generasi yang akan datang, kita mengabaikan tanggung jawab untuk memelihara alam, bahkan kita kalau punya pola konsumsi yang berlebihan, ini bukan kelalaian lingkungan, tapi ini merupakan bentuk ketidaktaatan kita terhadap perintah Allah yang dinyatakan di kitab Kejadian 2 ayat 15 bahwa Tuhan meminta kita untuk mengusahakan bumi. Artinya kita diminta untuk menjaga dan memelihara bumi. Berarti kalau kita merusak alam, kita melanggar perintah Allah. Kalau kita melanggar perintah Allah, artinya kita berdosa. Jadi jangan anggap enteng. Kalau kita merusak lingkungan, kita sudah berdosa. Kategorinya adalah dosa. Itu ya. Mungkin kita berpikir kalau dosa itu ya dosa kepada sesama gitu ya. Tapi sesungguhnya pernah nggak kita berpikir kita juga bisa berdosa kepada ciptaan? Kalau kita berdosa kepada ciptaan, maka kita sesungguhnya berdosa kepada Tuhan. Sekali lagi, kerusakan lingkungan bukan masalah ekologi, tapi ini masalah iman. Iman tuh bukan hanya sekedar doa dan ibadah, tapi iman itu artinya kita mau hidup sesuai dengan hatinya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, termasuk bagaimana kita memperlakukan bumi tempat kita tinggal. Maka kalau perilaku kita tanpa sadar sering merusak bumi, pertanyaannya bukan
bukan siapa yang salah, tapi mulai hari ini apa yang bisa kuubah dan kulakukan supaya hidupku memuliakan Tuhan. Saya memberikan 4 sikap memuliakan Tuhan seperti ciptaan memuliakan Tuhan. Yang pertama, kita memuliakan Tuhan dengan cara tidak merusak sembarangan. Bapak Ibu, kesel gak sih kalau ada orang buang sampah sembarangan? Atau kita cuek aja, bodo amat gitu ya. Saya kesel banget, apalagi kalau ada orang naik mobil bagus, tiba-tiba buka jendela, buang. Walaupun mungkin sampahnya tuh kecil gitu ya. Tapi kita yuk bayangkan 1000 mobil, orangnya buka jendela, buang sampah. Apa yang terjadi? Sampahnya kena angin, masuk ke got. Gotnya jadi lautan sampah. Kalau hujan, banjir. Apalagi di tempat saya tinggal, orang-orang yang bekerja di konveksi gitu ya. Lalu habis makan tuh enak aja gitu buang, nggak merasa bersalah. Kadang-kadang saya tegur baik-baik. Mohon maaf Mbak, Mas, buang sampah pada tempatnya. Jangan ngotorin lingkungan. Ya kadang-kadang mereka marah juga gitu ya, cuek aja gitu ya. Memuliakan Tuhan bukan cuma lewat doa, bukan cuma lewat rasa bersyukur, tapi lewat tangan-tangan kita dengan cara tidak merusak ciptaannya. Bagaimana? Contoh kecil deh. Kemana-mana Anda bawa tumbler nggak? Bawa, luar biasa ya. Saya mulai biasakan juga bawa tumbler. Kalau ke restoran, saya nggak mau beli itu minuman di botol, tapi saya minta air di gelas beling gitu ya, supaya nggak menggunakan plastik gitu. Memang sulit, saya percaya ini sulit. Tapi bayangkan kalau kita semua nih mulai bareng-bareng gitu ya, mengurangi plastik, kemana-mana bawa tumbler, ada efeknya nggak? Ada. Kita belajar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kita belajar untuk hemat air dan listrik. Kita belajar untuk menggunakan barang lebih lama. Kadang-kadang nih wanita ya, ibu-ibu ya. Kalau ada barang yang baru nih, diskon 80%. Rasanya pengen beli gitu ya. Padahal baju baru di rumah tuh masih banyak, masih numpuk. Jadi yuk kita mendidik anak-anak kita juga supaya mereka memuliakan Tuhan dengan menghormati alam semesta. Pernahkah kita mendoakan bumi? Gak pernah. Yuk mulai malam ini kita doakan bumi kita. Biasanya kita berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman sekomunitas. Tapi mulai malam hari ini yuk kita bertobat. Kita doakan bumi kita supaya tetap di dalam keadaan yang baik-baik. Karena kita sadar ya, bumi bukan cuma untuk kita, tapi untuk generasi yang akan datang. Itu melalui hal-hal sederhana kita bisa memuliakan Tuhan dengan tidak merusak ciptaannya. Lalu sikap yang kedua, kita bisa memuliakan Tuhan lewat rasa cukup, bukan rasa serakah. Siapa sih yang gak kepengen hidup nyaman? Kalau panas tinggal klik, mau nonton TV tinggal klik gitu ya. Mau mati lampu, tepuk tangan, lampunya mati gitu ya. Tepuk 2 kali, lampunya nyala. Boleh sih pengen hidup nyaman, ini sah kok. Tapi kalau pengen yang paling nyaman, biasanya masalah mulai terjadi. Karena kerusakan alam itu lahir dari gaya hidup yang berlebihan, budaya harus punya yang terbaru, dan juga rasa tidak pernah cukup. Bapak-bapak di sini pernah nggak dengar istrinya bilang gini nih, minggu depan ada pesta, tapi aku nggak punya baju. Pernah? Padahal kalau itu lemari dibuka, susah ditutupnya. Karena apa? Bajunya saking banyaknya.
ya. Untuk ibu-ibu, kalau jalan-jalan di mall nih, ngeliat, weh diskon 80%, murah nih, pengennya beli. Padahal gak sadar, dua barang yang sama masih ada di rumah, masih baru, belum disentuh. Iman kita mengajarkan rasa cukup. Rasa cukup itu bukan kelemahan, tapi itu kebijaksanaan. Caranya gimana sih supaya punya rasa cukup? Kita bisa loh melakukan hal-hal sederhana untuk membuktikan bahwa kita ini punya rasa cukup. Contoh, kalau mandi, saya tuh kadang-kadang iseng gitu ya. Saya belajar nih, kalau orang mandi, si A mandinya sampai kayak apa ya, bunyi bu gitu ya. Wah, airnya tuh kayak dibuang-buang gitu, boros banget. Ada teman saya, kalau mandi 1,5 jam baru keluar. Saya tuh bingung ngapain gitu ya. Luar biasa. Ada juga yang mandi gak kedengeran airnya. Ini mandi apa mandi ya? Yuk, kalau kita punya rasa cukup, gunakan air secukupnya. Kadang-kadang air yang ditampung di bak atau di ember sudah penuh luber-luber, males ambil keramas gitu ya. Kita gak mau matikan keran, padahal airnya tuh terbuang percuma. Mari miliki rasa cukup. Kalau ada pesta, biasanya makanannya banyak, lalu ngambilnya segunung. Begitu dimakan, gak sesuai lidah, lalu buang. Yuk, punya rasa cukup gampang. Kalau masih kurang, tinggal tambah. Bener gak? Saya tuh kadang-kadang sedih, orang dikasih minumnya cuma segini, sisanya dibuang. Miliki rasa cukup yuk, melalui hal-hal sederhana. Lalu suhu AC nih, biasanya kita maunya kan yang dingin gitu ya. Kita setel sampai 16 derajat, 18 derajat. Karena apa? Pengen adem. Tapi pernah gak sih kita berpikir, kamar kita adem, rumah kita adem, ruangan ini adem, tapi yang kepanasan bumi. Bapak Ibu tahu gak sih, apa sih kaitannya setel AC 18 derajat sama bumi yang panas? Saya tuh belajar. Oh, ternyata saya kasih sedikit pengetahuan ya. Kalau kita setel AC di suhu yang rendah, energi yang dipakai itu semakin besar. Kalau energi yang dipakai semakin besar, listriknya semakin boros. Listrik di Indonesia itu bukan jatuh dari langit, tapi itu berasal dari minyak bumi, dari gas. Dan kalau listriknya besar, pembangkit tenaga listriknya juga bekerja semakin besar. Nah, ini akan membuat efek gas rumah kaca. Artinya apa? Kita tuh menyelimuti bumi dengan panas yang luar biasa. Satu AC, satu rumah, bayangkan 1 juta rumah. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita nggak sakit, kita diselimutin sampai atas, rasanya gimana? Gerah, panas. Itulah kondisi bumi kita. Kalau kita setel AC tanpa rasa cukup, suhunya yang paling rendah, buminya kepanasan. Karena apa? Panasnya terperangkap, nggak keluar. Mari miliki rasa cukup. Setel AC-nya gak usah dingin-dingin, tapi sejuk-sejuk. Itu rasa cukup, supaya hidup kita memuliakan Tuhan ya. Untuk ibu-ibu lagi gitu ya, yang suka mengikuti tren mode fashion gitu ya. Wih, sekarang lagi apa nih trennya? Besok lagi apa nih? Bulan depan apa nih? Terus beli. Ya sah-sah aja sih, uang gue gitu ya. Tapi belajar yuk miliki rasa cukup.
Belajar untuk menggunakan barang-barang kita lebih lama. Jangan dikit-dikit dibuang. Masih bagus, dibuang. Masih ada, beli lagi. Yuk, miliki rasa cukup. Sikap yang ketiga, kita bisa memuliakan Tuhan dengan tanggung jawab, bukan saling menyalahkan. Bapak Ibu, kita ini paling jago untuk menunjuk. Kalau polusi yang kita salahin siapa? Pabrik. Kalau banjir yang kita salahin siapa? Pemerintah. Tapi kalau sampah di tas kita, atau misalnya ada botol air di mobil sudah seminggu gak dibuang-buang, itu sampahnya. Nanti gak sempet, gak punya waktu, gitu ya. Kita jarang bertanya, di dalam kekacauan ini apa kontribusi saya? Kita mestinya bercermin, hal-hal yang kulakukan ini semakin menjaga bumi atau malah semakin merusak bumi. Karena kebenarannya ini, pemulihan bumi tidak dimulai dari pemerintah. Pemulihan bumi gak dimulai dari pabrik, tapi pemulihan bumi dimulai dari saya, dari Anda, dari kita. Amin. Sikap yang keempat, kita bisa memuliakan Tuhan dengan punya kesadaran bahwa alam bukan milik kita, tapi alam ini cuma titipan, kita cuma minjem, cuma pinjem gitu ya. Karena banyak orang memperlakukan bumi itu seperti warisan. Kalau warisan berarti boleh dipakai, boleh ya. Boleh dihabiskan, boleh ya. Boleh dirusak juga, boleh dong. Kan punya kita, gitu ya. Kalau orang menganggap bumi sebagai warisan, maka dihabiskan sesuka hati. Tapi kalau kita berpikirnya bumi ini titipan dari Tuhan kepada kita, maka kita akan berusaha menjaga, merawat, memelihara. Kita perlu sadar, tanah yang kita injak, air yang kita minum, udara yang kita hirup, itu bukan sesuatu yang bisa kita ciptakan. Tetapi itu semua adalah anugerah Allah. Semesta alam yang berikan kepada kita. Ingat, kita cuma singgah sementara di dunia ini. Jadi pertanyaannya bukan bumi, apa yang bisa kamu berikan untukku? Tapi bisa gak kita jawab kalau Tuhan bertanya, apa yang sudah kau lakukan dengan titipanku? Ya, itu 4 sikap kita memuliakan Tuhan. Maka Bapak Ibu, cara pandang kita terhadap alam ciptaan Tuhan akan menentukan sikap kita. Kalau kita menganggap alam semesta sebagai dalam tanda kutip ruang luar, maka kita gak peduli. Mau rusak kek, mau sakit kek, bodo amat gitu ya. Tapi kalau kita menganggap alam semesta itu sebagai sahabat kita, maka kita akan peduli. Kalau kita punya sahabat, kita pasti peduli. Kita pasti sayang sama dia. Iman sejati tidak hanya mengangkat mata kita ke surga, tapi menundukkan hati kita ke tempat bumi kita berpijak. Sebab bumi bukan untuk dieksploitasi, tapi kita bersama-sama bisa memuliakan Tuhan. Mungkin kita bertanya, alam sudah terlalu rusak, masa iya sih kita bisa melakukan hal-hal kecil yang berguna? Oh, tentu saja berguna. Tuhan lebih mencintai kesetiaan kita daripada ukuran. Memang kita gak diminta jadi pahlawan penyelamat dunia, tapi kalau kita mau melakukan bagian kita, sekalipun itu kecil, sedikit, tapi kalau sungguh-sungguh itu sangat berarti bagi alam semesta, bagi ciptaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita respon panggilan Tuhan ini dengan hati yang peka, dengan mata yang terbuka, dan juga dengan langkah yang nyata. Saya mau tutup ini ya. Alam rusak bukan hanya karena tangan manusia, tapi karena hati manusia yang jauh dari Tuhan.
Karena itu, mari kita memuliakan Tuhan bukan hanya dengan doa dan lagu, tapi juga dengan kepedulian nyata terhadap lingkungan tempat kita tinggal. Amin. Yuk kita sama-sama berubah, kita sama-sama bertobat melalui firman Tuhan yang dinyatakan oleh pemazmur, sekalipun itu mungkin sederhana, remeh-temeh, kecil, gak berarti, tapi kalau itu dilakukan oleh sejuta umat, saya yakin pasti ada efeknya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk taburan firman-Mu pada malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, karena tanpa kami sadari atau bahkan kami sadari, hidup kami belum memuliakan Engkau, karena kami tidak menghormati alam ciptaan-Mu. Kami sering melakukan hal-hal yang merusak ciptaan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami sungguh sadar melalui teguran-Mu pada malam hari ini, kami mau berubah Tuhan. Kami mau mulai melakukan hal-hal kecil, sederhana, tapi dengan hati yang sungguh tertuju kepada Engkau. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau bantu untuk menjaga alam ciptaan, karena ini bukan warisan yang bisa kami habiskan, bisa kami pakai sesuka hati, tapi karena ini semua anugerah-Mu yang terindah bagi kami. Kami mau belajar Tuhan. Mungkin terasa sulit, tapi tolong Tuhan melalui Roh Kudus-Mu gerakan hati kami, supaya melalui hal-hal kecil kami bisa setia memuliakan Engkau. Bapa, saat ini ada juga banyak permohonan yang ditujukan kepada Engkau. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Dan hanya kepadamu saja Tuhan kami berharap. Kami menaruh pengharapan karena kami percaya Tuhan adalah Allah yang begitu baik. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Dan kami begitu yakin percaya apa yang kami doakan itu pasti Tuhan memberikan yang lebih. Ini ungkapan doa dari hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan